Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal pesepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Tolong banget ini mah gue ya, buat podcaster, TV, atau apapun itulah yang ngomongin bola, stop ngundang dia ya. Stop ngundang manusia ini. Karena mau sampai kapanpun ya, dia gak bakal pernah suka sama Sintayong. Nah, betul. Gue berani taruhan nih, andai ya timnas kita lolos Piala Dunia, bahkan berhasil nanti juara AFF nih ya misalnya ya, gue yakin pasti dia tetep aja, ada aja omongannya. Ya gue tahu gitu, exposure, terus rating itu penting. Tapi stop lah, stop. Gue jujur ya, gue takut banget nih si Bung ini tuh kenapa-napa gitu loh. Karena fans timnas nih gila semua, antusiasnya tuh gila banget. Gue contoh ya, untuk kemarin gue nonton timnas Irak sama Filipina, gue bawa banner kayak gini. Itu gak ada orang yang bener-bener kayak, weh bang, banner lu kok kayak gitu bang, gak ada. Semuanya tuh ngedukung. Semua itu bener-bener kayak, weh bang, keren. Gue kayak, gimana ya, Bung ini tuh udah cukup lah, udah enough, too much. Ini demi kebaikan Bung ini juga ya, gue bener-bener kayak gue takut dia kenapa-napa gitu, kasian. Saya juga bingung kenapa Towel ini biar STY bawa timnas itu menang sekalipun dia selalu mengkritik begitu. Entah apa motivasinya Bung Towel sehingga setiap kali ada kesempatan dia diundang ke podcast ataupun ke stasiun TV, dia selalu mengkritisi Sintayong. Apapun yang dilakukan oleh Sintayong selalu salah di matanya Towel. Kalau kita bisa berandai-andai, jangan sampai ada sesuatu yang tidak tersampaikan, yang disampaikan oleh Towel tetapi tidak dihiraukan sama STY. Makanya dia selalu mengkritik STY, atau kata kasarnya dia selalu membenci STY lah. Mau timnas menang, mau timnas kalah, timnas seri, masuk ke kualifikasi Piala Dunia ronde 3, mau masuk ke Piala Asia 2027, bagi Towel Piala AFF itu yang utama. Makanya saya bingung juga, kenapa sih Bung Towel sampai begitunya membenci Coach Sintayong? Adakah yang bisa kasih penjelasan? Atau mungkin teman-teman bisa kasih penjelasan kenapa Towel sangat membenci STY? Atau kenapa sih dia selalu mengkritisi STY? Apapun yang dilakukan STY selalu salah begitu. Lah, makanya gue happy kalau Erick Thohir keluarkan statement AFF untuk pemain Liga 1. Tapi tetap harus ikutan. Iya, ikut. Ya pemain Liga 1. Jadi yang ikut kualifikasi jangan ikutan. Jangan sampai mereka dipaksa juga gitu loh. Siapa tahu dari situ juga ada yang naik. Betul. Iya, jadi ya pemain-pemain yang biasa main dengan STY jangan kasih ikut mereka di Piala AFF, karena ini pertandingan besar menanti Indonesia, ada kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Nah, kalau mereka dipaksakan main di AFF itu ya bisa jadi tidak menutup kemungkinan mereka akan cedera karena rentan sekali. Apalagi kita ketemu kayak Filipina, Vietnam, ini permainan mereka kasar semua. Nah, kalau kita paksakan pemain-pemain yang biasa main di starting 11 ya Coach STY, mati semua, bisa cedera dan ya sudah Indonesia bisa gagal main di Piala Dunia kalau kita paksakan. Jadi sebenarnya kasih kesempatan lah untuk pemain-pemain Liga 1 yang belum pernah bermain untuk timnas ataupun belum sudah terpanggil ke timnas tapi belum punya kesempatan main yang lebih, ya kasih kesempatan ke mereka untuk mereka bermain di AFF ya. Lagi pula AFF ini tidak masuk kalender FIFA kok. Jadi kasih saja ke mereka gitu. Biarkan pemain-pemain yang biasa main dengan STY mereka istirahat dulu, baru mereka main di ronde ketiga nanti Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia. Pendapat Coach Jackson F. Tiago soal timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia. Sebuah ujian yang sangat berat ya, sangat berat sekali. Itu menurut saya grup yang paling sulit. Tapi saya yakin Indonesia bisa bersaing di sana. Mungkin Jepang ya levelnya sangat jauh di atas. Ya, betul. Tapi Australia, Arab Saudi, saya rasa Indonesia ya bisa membuat kejutan di situ. Butuh perjuangan yang luar biasa. Dan saya yakin momentum ini ya masyarakat Indonesia sedang menyatukan kekuatan untuk mendukung timnas sehingga timnas bisa melakukan sebuah kejutan. Semoga kita ya kali ini kita bisa masuk Piala Dunia biar kita bisa merasakan ya, bukan sebagai tamu saja tapi sebagai peserta sesungguhnya.
Ya, semoga Indonesia bisa masuk Piala Dunia karena kalau kita lihat dari materi pemain yang sekarang, kita punya harapan lah untuk bermain di Piala Dunia karena permainan Indonesia juga kalau kita lihat dari waktu ke waktu sekarang ini semakin menarik untuk ditonton. Tidak seperti dulu-dulu lagi langsung long ball jatuh ke kaki lawan, tapi sekarang mereka main lebih sabar lagi. Pokoknya visi bermain mereka itu sudah terarah lah. Kita bisa lihat mereka main tenang, main cantik, dan dari situ kita bisa melihat bahwa ada harapan Indonesia bisa main di Piala Dunia. Semoga di kualifikasi ronde ketiga ini Indonesia bisa menunjukkan performa yang terbaik dan bisa mengalahkan tim-tim yang ya kalau boleh dibilang mereka tim kuat. Ada Jepang, ada Australia, Arab Saudi. Semoga Indonesia bisa mengatasi mereka supaya bisa mengamankan satu tempat di Piala Dunia nanti. Semoga Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Amin. Kita tidak pernah bertemu dengan ketua PSSI. Sehingga kita tidak tahu. Maka tadi saya sempat tanya sama si abang, ini sampai kapan naturalisasi lagi ini? Memang tidak bisa dipungkiri, naturalisasi tidak bisa dihindari. Inilah yang membuat Vietnam ini marah dengan Indonesia. Dan Vietnam akan mengikuti kita, mereka akan naturalisasi pemainnya. Karena selama ini 3 tahun berturut-turut Vietnam nggak pernah menang, nggak pernah kalah sama Indonesia. Tapi kemarin Vietnam kalah. Kalah berturut-turut mereka. Ini menjadi satu patokan. Disampaikan saja, tidak bisa dihindari. Anak-anak kita di Indonesia ini begitu saya baca latar belakang saya terharu. Mereka masih mencintai Indonesia. You still love Indonesia because your father born in Aceh. Nggak gampang orang mau menjadi warga negara. Nah, langkah Indonesia ini sudah betul dengan memanggil pulang pemain-pemain yang lahir di luar negeri atau istilah kerennya diaspora. Nah, ini yang diikuti sama Malaysia, Filipina, dan juga kalau tidak salah Vietnam juga itu mulai mengikuti langkah Indonesia. Karena mereka lihat ketika Indonesia mendatangkan pemain-pemain yang bermain di luar negeri itu kualitasnya itu kan berbeda dengan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Makanya mereka lihat Indonesia kok bagus sekali gitu. Indonesia kenapa sekarang lebih jago dari mereka? Padahal dulu mereka dengan gampangnya, dengan mudahnya mengalahkan Indonesia, tapi sekarang susah sekali. Makanya ketika mereka melawan Indonesia, mereka kalah, mereka lihat, oh ternyata kekuatan Indonesia ini ada di pemain diaspora menyatu dengan pemain lokal. Maka itu mereka coba contoh, tapi sayangnya Malaysia ini ketika dia mau mencontoh Indonesia, rupanya dia salah langkah. Kalau Indonesia itu dia pakai pemain-pemain muda. Jadi staminanya masih kuat begitu. Kemudian bermain di luar negeri. Nah, kalau Malaysia dia itu mencoba untuk menaturalisasi pemain-pemain asing yang bermain di liga mereka, tetapi pemain-pemain yang mereka mau naturalisasi itu umurnya sudah tua. Jadi ya kita lihat kemarin mereka tuh sama sekali tidak tembus ke kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Bahkan di Piala Asia pun mereka pulang dengan telur ayam. Nah, itu langkah-langkah mereka yang mereka mau coba tiru Indonesia tapi tidak bisa. Itulah kenapa Vietnam yang selalu mengalahkan Indonesia sekarang tidak pernah mengalahkan Indonesia. Bahkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2 kali beruntun pun itu Vietnam selalu kalah dengan Indonesia. Tidak pernah menang. Main di Hanoi kita menang 3-0, main di GBK kita menang 1-0. Jadi Vietnam, Malaysia, kemudian Filipina mencoba untuk mengikuti langkah Indonesia, tapi ya tidak bisa. Karena langkah cerdas dari Erick Thohir ini yang luar biasa. Perlu untuk kita apresiasi ya. Kira-kira seperti itu. Gua jujur bangga banget lihat Indonesia lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Untuk lolos ke fase ketiga tuh susah banget loh. Bahkan Indonesia terakhir cuma jadi bulan-bulanan di kualifikasi Piala Dunia. Kalau mau kilas balik, kualifikasi 2022 semua pertandingannya kalah waktu itu. Pelatihnya Simon. 2018 nggak ikut kena sanksi FIFA. 2014 dibantai 10-0 lawan Bahrain. 2010 dibantai Syria 11-1. Dan gilanya Indonesia satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil lolos ke fase ketiga Piala Dunia 2026. Dan gue inget banget pas Indonesia kalah 4-0 lawan Thailand di final Piala AFF. Ya, Alexander Polking bilang Indonesia punya masa depan cerah dengan skuadnya sekarang karena banyak pemain muda. Dan yang bener aja, dalam 2 tahun prestasi Indonesia banyak banget. Lolos 16 besar Piala Asia, semifinal AFC U23, dan sekarang lolos ke fase ketiga dan dipastikan masuk Piala Asia 2027. Thailand yang dulu bantai Indonesia di Piala AFF pun gak lolos ke fase ketiga. Gila, Indonesia luar biasa banget. Gue mau terima kasih kepada semua
pemain, jajaran pelatih dan ofisial yang udah berjuang sampai Indonesia bisa di titik ini. Juga jangan lupa terima kasih juga sama pendahulu seperti pemain generasinya BP, Budi Sudarsono, Kurniawan, Bua Solosa yang dulu rela berjuang untuk Indonesia dengan fasilitas seadanya. Walaupun kalian tidak memberi prestasi untuk Indonesia, tetapi jasa kalian tetap diingat oleh seluruh rakyat Indonesia dan perjuangan kalian kini sudah dilanjutkan dengan generasi muda yang sekarang. Jadi next apa sekarang? Kalian pada yakin nggak Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Ya kalau saya pasti yakin Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026, tapi ya percuma. Di mata pembenci timnas, pembenci STY, ya belum ada apa-apanya kalau belum juara Piala AFF ya kan. Itu kata mereka. Harus juara Piala AFF dulu, baru kita bisa juara Piala Asia dan Piala Dunia. Jadi ya mereka mungkin sukanya Piala AFF, jadi kasih aja mereka Piala AFF. Kita ambil Piala Asia dan Piala Dunia saja. Kira-kira seperti itu. Setelah Sintayong berhasil bawa timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final, beginilah komentar penyesalan dari netizen Korea Selatan. Gua bacain satu persatu nih. Akun bernama Dioksin666 bilang gini cuy, selamat, tapi sebaiknya Anda tidak memperpanjang kontrak dengan Indonesia. Kemudian ada juga yang bilang, Direktur Sin, mohon jangan memperbarui kontrak Mereka Anda. takut ini Sekarang semua. setelah Anda membuktikan kemampuan Anda, pergilah ke tempat di mana Anda dapat mewujudkan impian Anda. Aku mendukungmu. Kemudian ada juga netizen Korea Selatan yang bilang, bukan kontrak Indonesia, Anda harus bermain untuk tim nasional Korea. Dan sebenarnya masih banyak lagi komentar-komentar penyesalan netizen Korea cuy. Tapi gue mau bilang gini, kalian netizen Korea Selatan jangan berharap lebih lah. Bahkan kalau bisa, Sintayong mau kami bikin permanen di sini. Kalian kalau mau, ambil pelatih Shin Towel aja. Mau nggak? Kalau mau pelatih Shin Towel, ambil kalian aja lah. Gua ikhlas cuy. Makanya Iya, percaya sama, saya proses, juga ikhlas. sabar, pasti berhasil. Ya pakai towel pasti berhasil. Kemarin kayak Vietnam itu coba federasi mereka panggil Bung Towel untuk latih Vietnam U16 itu yang dibantai kemarin 5-0 sama Indonesia. Coba jangan sampai bisa membalikan keadaan nantinya. Sebelum timnas Indonesia berjaya di tangan Shin Tae-yong, timnas Indonesia pernah cukup terpuruk pada 2019 ketika PSSI memutuskan untuk tidak memperpanjang Luis Milla sebagai pelatih. PSSI memutuskan untuk merekrut Simon yang pernah membawa Bayangkara FC juara Liga 1. Pelatih asal Skotlandia ini juga sukses membawa timnas Filipina menembus babak semifinal Piala AFF 2010. Ranking FIFA timnas Indonesia berada di urutan 159 dunia. Selama 10 bulan memimpin skuad Garuda di bawah asuhannya Simon hanya mampu menang 2 kali dan menelan 5 kali kekalahan dalam 10 laga. 2 kemenangan diraih saat timnas Indonesia beruji coba dengan Myanmar dan Vanuatu. Sementara 7 kekalahan didapatkan ketika Indonesia bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2022. Alhasil, ranking FIFA timnas Indonesia pun merosot drastis hingga mencapai urutan 173 dunia. Ketua Umum PSSI memutuskan untuk mengakhiri kontrak Simon, menggantinya dengan Shin Tae-yong. Padahal waktu itu sebenarnya PSSI itu bisa pakai pelatih lokal yang lebih berpengalaman, lebih berprestasi daripada Simon. Tapi kenapa harus Simon begitu? Makanya, aduh, timnas Indonesia waktu itu dia punya peringkat turun jauh sekali. Secara permainan juga buruk, jelek sekali, pemalas orang nonton. Sampai datang STY, baru kita senang nonton timnas bermain, gitu kan? Pemain Malaysia yang dinaturalisasi bedanya sama kita. Iya. Ini hebatnya Erick Thohir. Visi ya, Iya. visi. Dia itu sengaja menaturalisasi banyak pemain muda. Ya. Sedikit pemain mid generation, sangat sedikit old generation. Itu paling Tom Haya sama Jody Amat doang. Ya. Malaysia menaturalisasi pemain yang sudah main di liganya yang praktis tua-tua semua. Yang akhir. Ya, jadi kita masih ini dalam proses. Iya. Let's say 5 tahun lagi Tom Haya, Jody Amat nggak main lagi kan? Tapi di bawahnya masuk banyak generasinya Sandy Walsh, Shane, Ragnar, JHS itu masih main kan? Oke. Nah, di bawahnya udah mulai matang. Oke. Iya. Jadi benar-benar di Era Valstruik, Marcelino ya kan? long termnya itu masih berlaku. Itulah hebatnya sepak bolanya kita yang tidak bisa ditiru sama negara lain. Makanya kita harus dukung timnas kita terus. Jangan sampai kalah kita hujat, menang kita hura-hura. Jangan sampai seperti itu. Kalah menang tetap kita dukung. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video komentar dan tanggapan dari netizen Indonesia dan praktisi sepak bola di tanah air. Jadi semua pada mendukung timnas
untuk bermain di Piala Asia, bermain di kualifikasi Piala Dunia, dan semua punya harapan Indonesia semoga bisa bermain di Piala Dunia. Jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.